Ada larangan tidak tertulis yang masih dipercaya jutaan orang di Jawa. Jangan menikah, jangan pindah rumah, bahkan jangan hajatan besar di malam 1 Suro. Konon, mereka yang melanggar akan ditimpa kesialan atau malapetaka yang tidak terduga. Rasa takut ini bukan muncul tanpa alasan. Dia telah mengakar kuat, turun-temurun, menjadi bagian dari identitas budaya yang kita jaga dengan penuh kehati-hatian. Tapi apakah ini ajaran Islam yang sesungguhnya? Atau justru sebuah pencampuran sejarah yang terlupakan? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Kisah Tahun Baru Islam bermula jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Pada masa itu, umat Islam sudah memiliki sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan, tapi belum memiliki penomoran tahun yang baku. Surat-surat resmi, perjanjian, dan dokumen pemerintahan sering menimbulkan kebingungan karena tidak mencantumkan hitungan tahun yang jelas. Masalah ini semakin terasa ketika wilayah Islam berkembang sangat luas pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 638 Masehi atau sekitar tahun ke-17 Hijriyah, Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk membahas perlunya sistem kalender resmi bagi umat Islam. Dalam musyawarah tersebut, muncul berbagai usulan. Ada yang mengusulkan agar kalender dimulai dari tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mengusulkan dari tahun pertama beliau menerima wahyu. Namun akhirnya, para sahabat sepakat memilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi sebagai titik awal penanggalan Islam. Hijrah dianggap sebagai peristiwa paling penting karena menjadi awal berdirinya masyarakat Islam yang mandiri dan kuat. Dari sinilah lahir kalender Hijriyah yang digunakan umat Islam hingga sekarang. Menariknya, meskipun peristiwa hijrah terjadi pada bulan Rabiul Awal, para sahabat memilih Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Karena bulan itu dianggap sebagai awal siklus kehidupan baru setelah musim haji selesai. Sejak saat itulah, tanggal 1 Muharram menjadi penanda tahun baru bagi umat Islam di seluruh dunia. Berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi yang identik dengan pesta dan kemeriahan, Tahun Baru Islam sejak awal lebih banyak diisi dengan refleksi, doa, dan evaluasi diri. Bulan Muharram sendiri termasuk salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam. Bahkan dalam tradisi Islam, Muharram disebut sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Karena itulah, banyak umat Islam memperbanyak ibadah, puasa sunnah, sedekah, dan doa pada bulan ini. Namun kisah menjadi semakin menarik ketika Islam berkembang di Nusantara. Ketika agama Islam menyebar ke Jawa sejak abad ke-15 melalui para ulama dan wali, berbagai tradisi lokal mulai berinteraksi dengan ajaran Islam. Salah satu tokoh penting dalam proses ini adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, penguasa Kesultanan Mataram yang memerintah antara tahun 1613 hingga 1645. Pada tahun 1633 Masehi, Sultan Agung mengambil keputusan penting yang mengubah sejarah budaya Jawa. Dia menciptakan kalender Jawa Islam dengan menggabungkan sistem penanggalan Saka yang sudah lama digunakan masyarakat Jawa dengan kalender Hijriyah Islam.
Sejak saat itu, bulan Muharram dalam kalender Islam dikenal dengan nama bulan Sura atau Suro dalam tradisi Jawa. Nama Suro sendiri berasal dari kata Arab Asyura yang berarti 10. Kata ini merujuk pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah Islam. Dalam pengucapan masyarakat Jawa, kata Asyura perlahan berubah menjadi Suro. Akhirnya, nama tersebut digunakan untuk menyebut bulan pertama dalam kalender Jawa Islam. Seiring berjalannya waktu, bulan Suro mulai memperoleh makna yang lebih luas dalam budaya Jawa. Bukan hanya sebagai awal tahun, tapi juga sebagai bulan yang dianggap sakral. Banyak masyarakat Jawa percaya bahwa bulan ini merupakan waktu yang tepat untuk introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mengingat perjalanan hidup manusia. Karena dianggap sakral, masyarakat mulai menghindari berbagai kegiatan yang bersifat hura-hura. Pernikahan, pesta besar, bahkan pindah rumah sering ditunda karena dianggap kurang tepat dilakukan pada bulan yang penuh perenungan ini. Lalu dari mana muncul anggapan bahwa satu Suro adalah malam yang mistis? Menariknya, kepercayaan ini sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam secara langsung. Anggapan mistis muncul dari perpaduan budaya Jawa kuno, kepercayaan lokal, dan tradisi keraton yang berkembang selama ratusan tahun. Dalam budaya Jawa, malam pergantian tahun dianggap sebagai waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi lebih tipis. Karena itulah, banyak ritual dilakukan pada malam tersebut. Sebagian masyarakat mengadakan tirakat, berdiam diri, semedi, atau berdoa sepanjang malam untuk mencari ketenangan batin. Di berbagai daerah Jawa, tradisi satu Suro berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Di Surakarta atau Solo misalnya, Keraton Kasunanan mengadakan kirap pusaka setiap malam satu Suro. Dalam prosesi ini, berbagai pusaka keraton diarak mengelilingi kota bersama kerbau bule yang dikenal dengan nama Kebo Kiai Slamet. Banyak masyarakat percaya bahwa kirap tersebut membawa berkah atau keselamatan. Lain lagi di Cirebon, malam satu Suro diisi dengan pembacaan babat Cirebon dan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Sementara di Keraton Kasepuhan dilakukan pencucian benda-benda pusaka yang berlangsung hingga tanggal 10 Suro. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan leluhur. Beda lagi di Bantul, Yogyakarta. Masyarakat mengadakan ritual samas yang berkaitan dengan tokoh Maheso Suro. Sedangkan di Magetan, Jawa Timur, masyarakat menggelar tradisi Leduk Suro yang diisi dengan arak-arakan dan pembagian makanan yang telah didoakan bersama. Semua tradisi ini menunjukkan bahwa satu Suro tidak hanya memiliki makna religius, tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Namun ada satu peristiwa sejarah yang membuat bulan Muharram semakin dianggap istimewa oleh sebagian umat Islam. Pada tanggal 10 Muharram tahun 680 Masehi atau 61 Hijriah, terjadi perang Karbala di wilayah Irak. Dalam peristiwa tragis itu, Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, bersama puluhan pengikutnya gugur dalam pertempuran melawan pasukan Khalifah Yazid bin Muawiyah.
peristiwa Karbala meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam dan membuat bulan Muharram menjadi bulan yang penuh makna spiritual bagi banyak umat Islam. Itu tadi sejarah Tahun Baru Islam dan misteri di balik malam 1 Suro. Kisah 1 Muharram dan 1 Suro mengajarkan bahwa sebuah tradisi bisa lahir dari perpaduan antara agama, budaya, dan perjalanan panjang sebuah masyarakat. Dari keputusan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi, reformasi kalender oleh Sultan Agung pada tahun 1633, hingga berbagai tradisi yang masih bertahan sampai sekarang. Semuanya membentuk makna 1 Suro yang kita kenal hari ini. Meskipun sebagian orang menganggapnya mistis, inti sebenarnya dari pergantian tahun ini adalah refleksi diri, memperbaiki kehidupan, dan memulai perjalanan baru dengan harapan yang lebih baik. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.